Bismillahirrohmanirrohim. Kita awali dengan membaca Bismillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sedekah serta keutamaan-keutamaannya. Pada dasarnya, bersedekah dengan harta dan cara-cara yang halal demi kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah adalah merupakan suatu amalan yang menimbulkan pahala dan kemaslahatan yang sangat besar. Sedekah yang demikian itu akan membebaskan seseorang dari ancaman-ancaman atau bencana yang sangat berbahaya. Baik itu bencana di dunia, maupun bencana di akhirat. Pemirsa yang budiman, kali ini, saya akan mengutip beberapa hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran serta beberapa cerita hikayah-hikayah yang masyhur dari beberapa sumber kitab kuning. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hatib, bersumber dari Anas radhiyallahu an, yang artinya, amalan sedekah itu dapat menahan sebanyak 70 macam bencana serta mara bahaya, mulai dari yang paling ringan, diantaranya adalah penyakit kusta dan penyakit belang, yang sangat ditakuti oleh sebagian besar manusia. Sementara Anas ibnu Malik radhiyallahu an juga berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan bumi, maka diciptakan pula gunung-gunung yang ditancapkannya di atas bumi ini. Malaikat menjadi heran, dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, apakah kiranya ada salah satu makhlukmu yang lebih keras dari gunung?" Maka Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Malaikat bertanya lagi kepadanya, "Apakah ada yang lebih keras melebihi besi ya Allah?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu api." Malaikat bertanya kembali kepadanya, "Adakah yang lebih keras dari api?" Jawab Allah, "Ada, yaitu air." Kemudian malaikat bertanya kembali, "Adakah yang lebih keras daripada air?" Jawabnya, "Ada, yaitu angin." Malaikat bertanya kembali, "Adakah makhlukmu yang lebih keras daripada angin?" Allah menjawab, "Ada, yaitu anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui." Nah para pemirsa, dari firman Allah serta hadis-hadis di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya bersedekah haruslah dengan hati yang lapang serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara bersedekah yang baik itu terdapat berbagai macam caranya. Yang pertama yaitu, bersedekah yang dilakukan dengan cara diam-diam. Sebagaimana orang-orang Islam pada zaman dahulu, mereka melakukan sedekah dengan cara merahasiakan sedekahnya, agar orang lain tidak mengetahui. Dengan demikian mereka lebih suka memberikan sedekah kepada orang-orang yang buta, agar mereka tidak dikenalnya. Ada pula yang dengan cara menyematkan sedekahnya pada pakaian-pakaian orang-orang yang miskin, manakala si miskin itu sedang tertidur pulas. Dan ada pula yang dengan cara menaruhnya di jalanan, yang biasa dilewati oleh orang-orang yang fakir. Sedekah dengan cara ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi, bahwasanya lebih utama bagi kamu bersedekah dengan cara dirahasiakan, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Adapun cara bersedekah yang kedua adalah, bersedekah harus dengan hati yang ikhlas. Dan janganlah pernah engkau mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah disedekahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau hapuskan pahala dari sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyinggung perasaan orang yang engkau berikan sedekah. Hal itu sama saja dengan orang yang membelanjakan hartanya karena ria, kepada sesama manusia." Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila kita mau bersedekah haruslah benar-benar ikhlas karena Allah dan bukan karena pamrih. Yang ketiga adalah, hendaknya, harta yang disedekahkan itu, haruslah benar-benar dari hasil rizki yang halal. Dan janganlah pernah memberikan sedekah, yang dihasilkan dengan cara-cara yang haram. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 adalah, "Sekali-kali kamu tak akan mencapai kebaktian yang sempurna, jikalau kamu tidak bersedekah atas hartamu yang sangat kamu cintai." Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik, maka, Ia hanya menerima yang baik atau yang halal saja." Dan Sufyan ats-Tsauri berkata, "Siapa saja yang menyedekahkan harta yang haram di jalan Allah, maka, sama saja dengan seseorang yang mencuci pakaiannya dengan air kencingnya. Padahal, pakaian tidak akan suci kecuali dicuci dengan air yang suci pula."
Begitu juga dengan dosa, tidak akan menjadi terampuni apabila tidak disertai sedekah dengan barang yang halal. Yang keempat adalah, jikalau kita mau bersedekah hendaklah menampakkan wajah yang ramah, riang, serta ikhlas, dan semata-mata karena kesadaran diri sendiri, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Yang artinya adalah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak pula menyakiti perasaan yang diberinya, maka baginya adalah pahala di sisi Tuhannya. Tak ada rasa kecewa, atau bersedih. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham uang yang didapat dari cara yang halal kemudian disedekahkannya dengan wajah yang ramah serta gembira, maka pahalanya lebih banyak daripada bersedekah sebanyak 100 dirham. Dan yang kelima yaitu, hendaknya kita bisa memilih, mana orang yang patut kita berikan sedekah. Alangkah lebih baiknya sedekah itu kita berikan kepada orang-orang yang beriman, sehingga harta sedekah itu bisa dimanfaatkan untuk jalan kebaikan. Jikalau sedekah kita berikan kepada tukang maksiat, maka harta sedekah itu digunakan untuk jalan keburukan saja. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Sesungguhnya sedekah itu ialah untuk para fakir miskin. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta atau barang sedekah yang sudah dilepaskan dari tangan pemiliknya, maka harta atau sedekahnya itu berkata, keadaanku dulu sedikit, namun engkau telah membesarkannya. Semula engkau memeliharaku, tapi kini akulah yang akan setia menjagamu. Semula engkau memusuhiku, namun kini aku sangat menyayangimu. Semula aku bersifat fana, namun kini aku menjadi kekal. Dulu aku kecil, sekarang engkau telah melipat gandakan aku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan atau bersedekah, maka baginya akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amalnya itu. Sekarang marilah kita melihat serta menteladani cerita-cerita hikayah di bawah ini. Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata suatu hari ada seorang wanita yang datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan tangannya yang mengalami kelumpuhan, wanita itu berkata, wahai Nabi Allah, aku berharap engkau sudi mendoakan dan memohonkan kepada Allah agar berkenan menyembuhkan tanganku ini. Nabi pun menjawab, mengapa tanganmu bisa menjadi lumpuh seperti itu? Apakah yang menyebabkan sehingga demikian? Begini ceritanya, kata wanita itu, suatu malam aku bermimpi, seolah-olah kiamat telah datang. Aku melihat api neraka berkobar-kobar, dan surga pun nampak olehku. Ibuku berada dalam neraka dan tangannya memegang sepotong gaji atau lemak, dan berusaha menghindar dari api neraka. Di kipas-kipasnya sepotong sapu tangan yang dipegangnya pula. Lalu, aku bertanya kepadanya, mengapa engkau ada di sini ibu? Padahal semasa hidupmu engkau termasuk orang yang taat menjalankan perintah Allah, serta berbakti kepada suami, sehingga ayah ridho kepadamu. Wahai anakku, memang benarlah, aku adalah seorang yang taat menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada suami, namun kekikiranku membuat aku berada di tempat seperti ini. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana dengan sehelai kain dan sepotong gaji di tanganmu itu ibu? Maka ibu menjawab, ini adalah harta yang aku sedekahkan ketika aku masih hidup dulu, berupa sepotong gaji, dan sehelai kain, hanya itu anakku. Selanjutnya aku bertanya lagi, bagaimana keadaan ayah, dan di mana dia sekarang? Sang ibu menjawab, ayahmu selama hidupnya dulu, ia memang seorang yang dermawan, suka membantu yang lemah, sudah pasti dia berada di surga, lalu aku pun berangkat menuju surga, dan, benar. Ayah memang berada di surga. Dalam mimpiku aku melihat ayah duduk tegak berdiri di tepi telaga, ayah memberi minum orang-orang. Lalu aku menghampirinya dan bertanya, wahai ayahku, ibuku sekarang berada dalam ancaman api neraka, sementara engkau di sini memberi minum banyak orang, maka, berilah ibu air untuk diminum. Maka ayahku pun menjawab, wahai anakku,
Sesungguhnya Allah sangat melarang si kikir dan berdosa untuk minum dari air telaga Nabi Muhammad SAW, dan karena ayah tak mau memberikan minum kepada ibuku, dengan terpaksa aku mengambil air dari telaga tersebut, kemudian, kuberikan kepada ibuku yang sedang menderita kehausan. Namun tiba-tiba, ada suara yang berkata mengutukku, semoga tanganmu menjadi jompo. Maka manakala ku terbangun dari tidurku dan sadarkan diri, aku dapati tanganku sudah menjadi jompo, dan tidak dapat dipakai apa-apa lagi. Alkisah, di zaman dulu kala, ada seekor burung elang yang datang menemui baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung elang itu mengadukan seorang pria yang memiliki sebuah pohon, di mana pohon itu menjadi tempat sarangnya dan tempat bertelur. Namun, si pemilik pohon itu selalu mengambil telur-telur yang dieraminya. Nabi Sulaiman kemudian memanggil pemilik pohon tersebut. Nabi Sulaiman memperingatkan agar jangan berbuat demikian kepada si elang. Nabi Sulaiman pun memerintahkan dua syaitan untuk membelah tubuh pemilik pohon itu, dan memisahkannya dari ujung timur ke ujung barat jikalau masih mengulangi perbuatannya. Namun, pada kesempatan lain, si pemilik pohon lupa dengan janjinya. Suatu ketika ia memanjat pohonnya, dan mengambil anak-anak elang yang baru menetas, maka, kembalilah di burung elang mengadukan nasibnya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu memanggil dua syaitan yang ditugasi mengawasi pemilik pohon tersebut, maka datanglah kedua syaitan sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, manakala pemilik pohon tersebut hendak memanjat pohon itu, ia telah memberikan sedekah sepotong roti. Karena itu, ia mendapat perlindungan dua malaikat, sehingga kami berdua dilemparkan, satu ke timur dan satu ke barat, dengan demikian pemilik pohon tersebut lepas dari pengawasan kami." Sebuah riwayat juga menerangkan, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang muslim yang memberikan makan saudaranya sesama muslim sampai kenyang, dan memberikan minum sampai hausnya hilang, maka, Allah akan memisahkannya dari api neraka dengan batas 7 parit, dan lebar parit itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Dan, api neraka berseru, 'Wahai Allah, izinkanlah aku bersujud syukur, karena Engkau telah melepaskan salah seorang dari umat Nabi Muhammad dari siksaanku. Sesungguhnya aku merasa malu menyiksa salah seorang umat Muhammad yang telah melakukan sedekah.' Kemudian Allah menyuruhnya untuk memasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang telah bersedekah, meskipun itu hanya sepotong roti atau sebiji kurma." Alkisah pada zaman dahulu kala, bangsa Israel ditimpa bencana, yaitu kekeringan selama bertahun-tahun lamanya. Karena kekeringan yang sangat hebat, sehingga menimbulkan paceklik di mana-mana, cerita dari seorang wanita yang memegang sepotong roti yang hendak dimakannya, tiba-tiba terdengar di luar rumah ada suara orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu tentu saja sangat lapar, maka sepotong roti yang sudah di mulutnya itu diberikan kepada pengemis tadi. Selang beberapa hari kemudian, wanita tersebut bersama anaknya yang masih kecil itu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba anak kecil itu diserang dan dibawa oleh serigala tersebut. Wanita itu pun bingung dan berteriak-teriak meminta tolong, namun ia tak mampu mengejar serigala tersebut. Dan dalam keadaan yang terjepit seperti itu, Allah berkenan mengutus Jibril untuk menyelamatkan si anak dari cengkeraman serigala tersebut, dan mengembalikannya kepada wanita itu. Jibril berkata, "Wahai hamba Allah, inilah anakmu telah selamat, semua itu sebagai imbalan serta balasan atas roti yang telah engkau sedekahkan kepada orang yang lapar." Dalam sebuah riwayat juga diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memuliakan tamunya, maka berarti sama saja dengan memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang membenci tamunya, maka berarti ia telah membenci aku, dan barang siapa yang membenci aku, sama saja dengan membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang tamu masuk ke dalam rumah orang-orang yang beriman, maka diiringi dengan masuknya 1000 barokah dan 1000 rahmat." Itulah beberapa cerita-cerita hikayat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dan semoga senantiasa kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.